nabi sendiri. Apakah nabi juga bukan berasal dari kata nab? Nab artinya apa? Kolbu. Kolbu artinya batin. Nah, bukannya batin yang suci itulah nabi. Yang sudah bisa menguasai nafsu kita sendiri. Nah, kalau orang sana mengklaim orang-orang itu, orang-orang yang tertulis itu, kan di sana. Jadi setiap ada orang aneh yang hidungnya nggak pesek sama kita, terus kita hormati, itu tadi cium-cium tangannya. Lah bapak ibumu kapan? Kadang kamu diingatkan orang tua lo marah. Iya. Tapi kalau orang itu yang mengingatkan, orang itu yang marah-marah, kamu malah terbibing kayak cacing kena sabun. Ya, gitu loh. Terus apa yang dikatakan seolah-olah itu kebenaran. Kebenaran bel. Ya mungkin ya Mbak, itu namanya sistematis gitu dari awal kita dijauhkan dengan jati diri sampai kita itu tidak mempunyai harga diri dan menjual diri. Menjual diri ya sampai tega seperti itu. Nah, terus ini Mbak, mungkin agak keluar dari topik pertama. Iya, nggak apa-apa. Ada beberapa pertanyaan tuh ini. Katakanlah malaikat, nabi, dan sebagainya gitu kan. Yeah. Semuanya itu ada pada diri kita gitu kan, Mbak. Bisa dianalogikan seperti itu. Kemarin kan sudah saya wedar. Nah ini Mbak, apakah yang digambarkan sosok yang ada gitu, ada sosoknya itu, apakah itu suatu rekayasa atau seperti apa gitu kan? Saya kira gitu ketika banyak ajaran-ajaran luar itu selalu itu tuh mengandung syair gitu kan. Itu suatu syair yang berbentuk filosofi yang harus kita buka, sedangkan kita juga tidak kalah hebatnya gitu filosofi Jawa, apalagi tadi tembung-tembung yang Mbah Darno sampaikan gitu. Nah berikut tadi sosok itu apakah itu suatu rekayasa untuk menjajah kita secara sistematis atau bagaimana gitu? Masalahnya gini Sal, di Nusantara ini memang banyak orang yang lagi kumat. Masalahnya gini, belum pernah tahu tapi dia berani bercerita itu loh. Nah, itu. Masalahnya menggambarkan malaikat terbang. Kapan ketemu malaikat terbang? Dia menceritakan itu apakah nggak bertentangan dengan nuraninya? Kalau itu dia menganut cerita orang ini zaman dulu, apakah itu bisa dipercaya kira-kira? Kalau dia menyampaikan, kalau ini sampai dipercaya dan orang ini menyampaikan orang lain, kan artinya dia itu penyebar kebohongan yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya orang Jawa itu nggak percaya seperti itu, karena malaikat itu perantara. Kita bisa melihat itu karena perantara mata. Kita bisa merasakan manis pahit dengan perantara lidah. Itulah malaikat. Kita bisa mendengar perantara telinga. Kita bisa mencium karena perantara hidung. Kan cuman itu sebenarnya yang dimaksud malaikat. Malaikat mau digambarkan seperti apa? Bahkan malaikat itu katanya pernah dengan dengar suara atau apa, mengelilingi aras itu sampai terbakar sayapnya. Lah ya kalau dia tuh pernah mengetahui dan kalau dia akal tuh masuk akal itu nggak apa-apa. Nah kalau enggak, dia mau dicap dia pembohong, kan nggak mau dah. Paling-paling nanti di kitab ini diterangkan seperti ini, nah diterang no wae kok. Nah yang menulis kitab itu siapa? Ya manusia, sama saja, kan gitu. Nah untuk apa percaya itu? Mendingan kalau orang Jawa kitabnya kasunyatan, gitu loh. Kita tuas membicarakan malaikat, penyampai wahyu, pemberi rezeki dan lain sebagainya. Ya sudah malaikat itu kita puja aja, nggak usah kerja. Kan mendingan begitu. Nah coba kira-kira malaikatnya turun nggak? Gitu loh. Kalau turun
tolong mintakan nomor tak tahu mbok ane. Nah, gitu ya lebih enak. Boleh kita percaya seperti itu, boleh, tapi paling tidak itu harus bisa diimplementasikan ya, pada diri kita sendiri. Makanya kita untuk apa belajar seperti itu? Kasunyatan yang real, yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, itu yang penting daripada kita belajar hal yang halusinasi belaka. Untuk apa? Supaya hidup kita itu cerah. Gitu loh. Kita di mana saja diawasi oleh Tuhan. Sehingga kita itu nggak berani berbuat apa-apa. Orang lain sudah makan lontong, makan rawon, sudah makan soto, kita masih makan jangan kelor terus. Kapokmu kapan? Jawabannya ini deh. Makanya kenapa kita mempunyai kapitayan, mempunyai ilmu yang kasunyatan, nggak kita pakai. Tapi kita dibodohi dengan ilmu yang istilahnya itu untuk apa ya, meningkatkan halu kita, angan-angan kita itu seolah itulah yang paling benar gitu. Nabi sendiri, apakah nabi juga bukan berasal dari kata nab? Nab artinya apa? Kolbu. Kolbu artinya batin. Nah, bukannya batin yang suci itulah nabi, yang sudah bisa menguasai nafsu kita sendiri. Nah, kalau orang sana mengklaim orang-orang itu, orang-orang yang tertulis itu, kan di sana. Lah di sini, masalahnya kan gini, Sal. Agama pun diturunkan di negara sana. Karena orang sana itu banyak orang yang tidak tahu. Makanya nggak ada agama turun di Nusantara, di Jawa. Karena orangnya sudah tahu semua. Dan sudah bertuhan semua. Lah untuk apa dikenalkan oleh Tuhan? Tapi begitu dikenalkan Tuhan dari sana, kita langsung berselingkuh goda-gadak. Makanya lihat saja di mana negara dituruni agama dan turuni nabi. Berarti agama negara itu adalah negara rusak. Malahan. Lah kok kita itu malah nganut dari orang-orang bernegara rusak? Kok malah nganut orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan? Mau kita itu sudah bertuhan. Mau di sini Tuhannya itu banyak. Ada Gusti Allah. Ada Sang Hyang Widi. Ada Sang Hyang Wenang. Kok malah disuguhi Tuhan yang namanya saja. Kan saya sudah ngomong Sang Hyang Wenang artinya sak weco teko wong lanang itu Tuhan. Lah sak weco itu hasil dari kasih sayang Bapak dan Ibu. Terus kita ada. Berarti kita dicipta oleh Sang Hyang Wenang. Karena bentuknya air maka dibilang Sang Hyang Toyo. Gitu. Gusti ingkang Maha Suci. Itu kelihatannya memang menjijikkan, tapi itu kesuciannya luar biasa itu. Turunnya saja dari Baitul Maqdis. Coba. Lah Baitul Maqdis itu di mana? Digambarkan di mana? Di Palestina toh. Kalau sekarang dinamakan Masjidil Aqsa. Apakah di dalam kitab-kitab yang lain diterangkan bahwa Masjidil Aqsa itu tempat terlarang? Nah, mana yang tempat terlarang? Coba. Masjidil Haram. Gitu toh. Makanya tetap tak tekankan. Ayo waras. Kita menerima bahwa kita itu diciptakan menjadi manusia. Sudah. Kita harus tiru hewan. Kita harus meniru pohon pisang. Ya, walaupun tadi sudah saya omongkan, ini saya ulangi lagi. Contohnya kalau kita itu meniru pohon pisang, mulai kecil dia tumbuh dengan sendirinya sampai besar. Dan akhirnya dia mengeluarkan ontong.
Dan setelah ontong itu nyebar, akhirnya membuatlah apa itu lek ngarani apa pentil. Ya mulai pentil buah lah. Sampai dia sabar menunggu, pohon itu menunggu sampai buah itu besar. Dan setelah besar, sampai masak. Akhirnya siapa yang menikmati? Manusia toh? Yang ditanyakan pohon pisang pernah menuntut apa sama manusia? Karena buahnya sudah diambil, pohonnya malah dipedot, dicacah-cacah, dibuang. Tapi karena dia sudah menerima bahwa dia itu adalah pohon pisang, ya sudah nggak nuntut apa-apa. Pernah pohon pisang, karena saya sudah berbuah, nanti saya minta mohon masuk surga loh Gusti. Pernah? Itu. Kambing yang kita sembelih, pernah dia setelah disembelih, saya nanti ya masukkan ke surga loh Tuhan, karena saya sudah disembelih manusia. Pernah? Kira-kira? Dan kita yang menyembelih, apa pernah kita memikirkan kemana roh kambing yang kita sembelih tadi? Pernah? Lah yang ngumek terus lah menungso toh? Sebenarnya wis ngurbakno nyawane wedhus. Wedhuse diancam nggo tumpakan, ngeterno mlebu swarga pisan. Ha niki nek ra sentengan ra mungkin. Lah apa pernah memikirkan rohnya kambing itu loh? Setelah disembelih lo kemana? Pernah memikirkan? Coba. Nah, apakah kamu selalu kepengen dijajah dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Kira-kira? Sudah enggak mbah ke belakang enggak mbah pedes malah. Ya ganti topik. Oke Mas. Enak, Pak. Sini ku enak, kan kroso. Ya, tapi kata sing mboten trimo mangken iki ndakan. Mbok berpikir supaya kita tuh cerdas, gitu loh. Kalau menyembelih kambing ya sudah kita sembelih, kalau membagikan bagikan. Wis rasa diancam supaya tak tumpaki kowe ngono rasa. Gitu loh. Nah kalau kita itu masih diiming-imingi, diembel-embeli kanggo tumpakan dan lain sebagainya, jiwamu kemana? Perasaanmu kemana coba? Kamu yang menyembelih penak ra tumpakan nanti sih digorok lu nasibe piye? Gitu loh. Mbok berpikir seperti itu. Makanya kita itu nggak usah mengatasnamakan ini dan itu. Dikala kita sudah ikhlas, makanya uang itu juga kakean syukur. Ya itulah hasil dari orang-orang yang bersyukur itu. Kita harus bersyukur. Mari kita nikmati hidup ini senikmat-nikmatnya. Ini loh. Nah itu. Kan bahagia endingnya itu. Monggo Masin. Oh ini Pak, berarti kan sudah dijelaskan bahwa menjadi manusia itu harus taat kepada titah sebagai manusia. Maksudnya dari taat dan titah itu apa dan siapa yang memberi titah? Sedangkan tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Siapa yang memberi titah? Jenengan percaya urip. Sing memberi titah nggih uripe jenengan. Nah, karena di dalam hidup itu ada enak dan tidak enak. Lek jenengan gak enak kepengen carane enak terus pundi? Itulah titah. Maka wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Karena di situ gandeng antara jin dan manusia. Berarti ada enak dan tidak. Yang enak manusia, yang tidak enak jin. Nah makanya disuruh menjadi abdi, petugas dari hidup untuk melakukan enak dan tidak enak. Yang memberi tidak enak, enak dan tidak enak siapa? Ya hidup kita masing-masing. Gitu loh. Makanya nek pun ngoten niku ana wong ngomong takdir, ana wong nasib. Gombale muki ya sing takdir lan nasib.
Niku titahe urip nggih. Titahe urip, nek jenengan lesu ya golek sego niku. Ngoten. Lah nek jenengan wis kuat ngempet lesu, nek mati lah niku lagi takdir. Kan ada keterangan-keterangan. Tuhan tidak akan merubah takdir seseorang kecuali orang itu mau merubahnya dengan sendiri. Berarti kan Tuhan wis gak cawe-cawe toh. Wong wis gawe urip. Nah sing nitahno nggih uripe jenengan ki mbak. Engko sing nitahno Gusti ngoten matane. Gusti nemoni Gusti Allah pisan. Tambah bingung. Blaen malah balik bingung, balik goblok meneh jenengan. Bento kok dipelihara. Kambing pelihara. Lek kambing dipelihara mana nek bento niku dipelihara tambah nemen. Goblok dadak terus Mas Wando.